Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dalam perusahaan jasa. Selanjutnya contoh soal transaksi di perusahaan Afrodiansa sebagai berikut. 1 April, Afrodiansa menanamkan modal dengan uang tunai sebesar 100 juta dan peralatan 50 juta. Di tanggal 2 April, Afrodiansa menjual produk dibayar minggu depan sebesar 10 juta. Di tanggal 3 April, Afrodiansa membayar sewa gedung sebesar 10 juta. Tanggal 4 April membeli peralatan kantor sebesar 50 juta. Selanjutnya membeli perlengkapan dibayar minggu depan sebesar 20 juta. Di tanggal 6 April diterima pembayaran atas jasa yang dilakukan sebesar 20 juta. Selanjutnya membayar utang ke PT Aqua sebesar 40 juta. Tanggal 8 April mendapatkan atas pesanan yang diselesaikan sebesar 25 juta. Terus di tanggal 9 April mengambil uang untuk keperluan pribadi. Di 10 April meminjam uang di bank sebesar 100 juta. Selanjutnya membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Membeli tambahan perlengkapan sebesar 3.500.000. Terus tanggal 13 April mendapatkan upah dibayar minggu depan sebesar 5 juta. Di tanggal 14 April membayar utang sebesar 10 juta. Di 15 April investasi ke perusahaan sebesar 30 juta. Selanjutnya 16 April mendapatkan uang dari barang yang terjual sebesar 2.500.000. Transaksi di 17 April membayar listrik sebesar 2 juta. Selanjutnya jurnal umum dari transaksi yang sudah dilakukan. Pada tanggal 1, kas peralatan berada di debit sebesar 150 juta, terus modal berada di kredit sebesar 150 juta. Tanggal 2, pendapatan berada di debit sebesar 10 juta, piutang berada di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya ada beban sewa, yaitu berada di debit sebesar 10 juta dan kas berada di kredit sebesar 10 juta. Transaksi di tanggal 4, peralatan berada di debit sebesar 50 juta, kas berada di kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 5, yaitu perlengkapan, berada di debit sebesar 20 juta dan utang berada di kredit sebesar 20 juta. Di tanggal 7, kas berada di debit sebesar 20 juta dan pendapatan sebesar 20 juta berada di kredit. Selanjutnya yaitu ada utang berada di debit sebesar 40 juta, terus kas berada di debit sebesar 25 juta, pendapatan berada di kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 12 yaitu Fribe atau pengambilan pribadi berada di debit sebesar 30 juta dan kas berada di kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya transaksi tanggal 14, kas berada di debit sebesar 100 juta dan utang bank berada di kredit sebesar 100 juta. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 15, yaitu ada beban gaji sebesar 5 juta berada di debit dan kas sebesar 5 juta berada di kredit. Selanjutnya ada perlengkapan sebesar 3.500.000 berada di debit dan kas berada di kredit sebesar 3.500.000. Tanggal 20 ada transaksi piutang sebesar 5 juta berada di debit, pendapatan berada di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya ada utang berada di
debit sebesar 10 juta dan kas berada di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya transaksi di tanggal 24, kas berada di debit sebesar 30 juta, modal berada di kredit sebesar 30 juta. Ini transaksi di tanggal 26 yaitu ada kas berada di debit sebesar 2.500.000, pendapatan berada di kredit sebesar 22.500.000. Selanjutnya ada buku besar, bisa dimulai dengan kas, peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya ada piutang, beban, fraip atau pengambilan pribadi, modal, utang, dan pendapatan. Selanjutnya ada neraca saldo yang kita ambil dari buku besar tadi. Dengan keterangan kas berada di debit sebesar 162 juta. Selanjutnya itu peralatan berada di debit sebesar 100 juta, perlengkapan berada di debit sebesar 23.500.000. Terus ada piutang berada di kredit sebesar 5 juta. Dilanjutkan dengan beban berada di debit sebesar 17 juta. Terus fraip berada di debit sebesar 30 juta. Selanjutnya ada modal berada di kredit sebesar 180 juta. Terus ada utang berada di kredit sebesar 110 juta. Pendapatan berada di kredit sebesar 32.500.000. Di sini kita totalkan di bagian debit dan di bagian kredit, maka akan mendapatkan hasil yang balance. Tidak balance, maka itu tandanya ada kesalahan di pencatatan buku besarnya. Selanjutnya ada laporan keuangan laba rugi, yaitu ada pendapatan dikurang beban. Maka kita akan mendapatkan hasil laba bersih sebesar 15.500.000. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, yaitu modal awal ditambah dengan laba. Selanjutnya dikurang dengan fraip atau pengambilan pribadi. Maka kita akan mendapatkan modal akhir yaitu sebesar 135.500.000. Selanjutnya ada laporan neraca posisi keuangan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.